Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Mister Paul, kita akan belajar tematik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami teks tentang pemanfaatan tumbuhan. Lalu yang kedua, siswa mampu mengetahui cara melestarikan tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa mengetahui sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa saja makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Ya, padi. Padi merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan dunia. Produksi padi di dunia menempati urutan ketiga setelah jagung dan gandum. Hal ini karena padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Padi tergolong jenis tanaman rumput-rumputan. Indonesia termasuk negara dengan makanan pokok beras dan pengonsumsi beras terbesar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina yang dibawa oleh nenek moyang yang berimigrasi dari daratan Asia. Nah, tahukah kalian, padi merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa kita. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Tanaman padi termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun dapat diperbarui, bukan berarti kita boleh bertindak seenaknya terhadap tanaman padi ya. Tanaman padi harus tetap dijaga dan dirawat agar menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk merawat tanaman padi adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan yang ada dipakai untuk kebutuhan lain seperti jadikan tempat mendirikan bangunan perumahan. Lalu, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir jika musim hujan tiba. Nah, sehingga tanaman padi akan terganggu pertumbuhannya. Lalu yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras tidak boleh berlebihan. Nah, anak-anak, selain itu, kenampakan alam atau bentangan alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Kenampakan alam pada bentangan Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan wilayah perairan. Nah, yang pertama, kenampakan alam di daratan. Kenampakan alam di daratan antara lain daratan rendah, daratan tinggi, gunung, dan pegunungan. Yang pertama, daratan rendah merupakan wilayah daratan yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, daratan rendah terdapat banyak aliran sungai dan keadaan udaranya panas. Daratan rendah dimanfaatkan sebagai tempat perkebunan tebu atau kelapa, lahan pertanian, industri, dan pemukiman. Lalu yang kedua, daratan tinggi. Merupakan wilayah daratan yang luas, relatif datar, dan terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga udaranya sangat dingin dan segar, serta pemandangannya indah. Nah, sehingga membuat banyak orang mendirikan rumah-rumah atau villa-villa sebagai tempat beristirahat. Selain itu, daratan tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti teh, kopi, bunga, dan sayuran, serta sebagai tempat pariwisata. Lalu yang ketiga, gunung. Gunung merupakan bentuk muka bumi yang berbentuk kerucut atau kubah
yang berdiri sendiri. Pada umumnya, gunung yang berada di muka bumi ini adalah gunung berapi. Gunung berapi ini ada yang aktif dan ada yang tidak aktif atau sudah mati. Gunung berapi yang aktif akan meletus sewaktu-waktu, yang akan mengeluarkan lahar dan abu letusan. Biasanya daerah yang berada di sekitar gunung berapi tanahnya subur. Lalu yang keempat, pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua rangkaian pegunungan dunia, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum dan rangkaian pegunungan Mediterania. Lalu yang kedua, kenampakan alam di perairan. Kenampakan alam di perairan antara lain pantai, sungai, danau, dan selat. Yang pertama, pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antar daratan dan laut. Biasanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata, lahan budidaya tanaman seperti kelapa, ketela pohon, kedelai, dan cabai. Lalu yang kedua, sungai. Sungai adalah daerah di daratan yang dialiri oleh air. Biasanya wilayah sungai tidak terlalu luas. Sungai mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, yang akan bermuara ke laut. Contoh sungai lain, Sungai Musi, Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, Sungai Mahakam, dan Sungai Kapuas. Lalu yang ketiga, danau. Danau adalah daerah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Danau adalah daerah perairan di daratan yang cukup luas. Danau disebut juga telaga atau situ. Berdasarkan kejadiannya, danau terbagi menjadi danau alam dan danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk secara alami. Contoh danau adalah Danau Toba dan Danau Kalimutu. Lalu yang keempat, selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang saling berdekatan. Selat berfungsi sebagai pemisah sekaligus sebagai penghubung antar pulau. Salah satu selat yang terkenal adalah Selat Malaka yang memisahkan Pulau Sumatera dan negara Malaysia. Nah, anak-anak, sekian untuk penjelasan pembelajaran satu hari ini ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan terima kasih.